Halo, ya jumpa lagi dengan Ruang 3 Official ya. Untuk kali ini kita akan bahas seputar desain rumah, bangunan rumah pojok ya ini, rumah mewah ya ini ya. Hitungannya rumah mewah karena memang luasannya cukup besar ya. Jadi dengan panjang sekitar 14, lebarnya sekitar 18 meter. Oke, sebelum kita lanjut di pembahasan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga ketika ada masukan, kritik, dan saran, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ada permintaan desain atau ada request tentang informasi seputar desain villa dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung komentar aja seperti itu. Dan jangan lupa subscribe karena nanti kita akan membagikan berbagai macam informasi, inspirasi seputar desain bangunan, mulai dari bangunan gedung, rumah, villa, dan lain sebagainya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung pembahasan di video kali ini. Nah, di belakang saya ini ada gambar kerja ya. Jadi gambar kerja untuk bangunan 3 dimensi yang sudah teman-teman lihat barusan itu ya. Karena ada beberapa view ya. Jadi ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini mungkin bisa saya zoom tapi sudah mantap ya ini ya kayaknya. Mau saya zoom nanti takutnya itu tadi ya. Jadi bangunan ini cukup besar karena memang luasannya cukup besar ya. Jadi kamarnya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini cocok untuk keluarga besar ya. Dan juga ini garasinya ini ada yang di samping dan juga ada di depan seperti itu. Kebetulan halaman depannya di sini ya. Kalau untuk samping di sini sampingnya. Seperti itu. Dan kebetulan juga bangunan ini ada di bangunan pojok ya ini. Sebenarnya ini untuk di sini ini sudah tanah bebas ya ini ya. Tapi karena memang bisa difungsikan ya sudah, nanti bisa dikasih teras kecil di sini. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Atau misalkan kalau mau di screenshot juga monggo. Biasanya kan kalau untuk referensi atau dan sebagainya juga bisa. Oke, saya lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada gambar potongannya. Gambar potongannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi mulai dari ini ya, pekerjaan atapnya, atap teras, dan juga ini ada plafon, kanopi, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Karena ini hanya bangunan satu lantai ya sudah, fondasinya batu kali seperti ini aja cukup, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga ada potongan AA nya juga sama seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi untuk tinggi bangunannya ini cukup tinggi ya, 4,5, dan juga kalau ini dari lantai bawah ke plafon ini kurang lebih sekitar 4 meter. Jadi bangunannya itu cenderung tinggi agar supaya bangunan terlihat lebih luas seperti itu. Ini cocok bagi keluarga besar ya. Ini kok tampak depannya seperti ini ya teman-teman. Tampak sampingnya juga seperti ini ya. Ini juga ada detail untuk pembuatan ini ya, atas ini ya, atap ini. Jadi untuk apa, cor-corannya ya. Untuk ornamen di cor-coran ya seperti itu ya. Mungkin itu aja ya kayaknya untuk pembahasan gambar kerjanya ya, karena memang kalau gambar kerja seperti ini saya rasa umum ya yang saya review ya, seperti kayak kolom seperti ini ya, fondasinya juga pakai fondasi batu kali standar seperti ini ya. Mungkin teman-teman semua kalau misalkan sering mengikuti Ruang 3, nanti di video-video pertama saya itu kan ada penjelasan mengenai seputar fondasi. Ini kan ada yang penggunaan fondasi pakai stros atau tiang pancang, ada yang menggunakan cakra ayam dan lain sebagainya, dan pakai batu kali seperti ini juga ada. Jadi kalau untuk fondasi seperti ini ya, itu tergantung dari yang pertama itu ketika tanahnya ya, ini tanah asli atau tanah urukan atau tanah timbunan ya kan, itu sudah beda lagi perhitungannya teman-teman. Kalau misalkan tanah asli ya ini untuk gambar fondasinya seperti ini. Kalau misalkan untuk tanah asli sudah nggak bergerak itu kan, ada tanah bergerak juga kan, seperti itu. Terus kalau misalkan untuk tinggi bangunan juga berpengaruh ya terhadap strukturnya ya. Jadi kalau misalkan untuk bangunan 2 lantai itu wajib pakai stros, karena mengingat untuk itu tadi ya, karena nanti akan menopang pembesian. Jadi kolom dan juga baloknya itu kan cukup besar ketika nanti ada beban, terutama di lantai 2 itu kan ada beban mati, beban bangunan, beban angin dan lain sebagainya seperti itu. Biasanya anak-anak teknik sipil mestinya paham ya seputar untuk perhitungan perkoloman dan pembalokan seperti itu ya. Mungkin saya review secara singkat aja seperti ini agar supaya teman-teman ya secara umum aja ya. Jadi kayak gini, ini ya, ini cocok untuk fondasi-fondasi yang bangunan umum ya, bangunan lantai 1 seperti itu.
dengan ukuran yang seperti ini ya. Ini menggunakan ini ya, 2 biji diameter 12, terus ada tulang sengkangnya ini menggunakan diameter 8 dengan lebar ini ya, sengkang tuh yang sabuk itu ya. Dan juga ini untuk dimensi lebarnya segini, ada 0,8 dan 0,3, bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Batuan samping ini batu kosong ya, ini ada pasir uruk, batu kali dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, ini kalau untuk denah atapnya juga seperti ini ya. Ini sangat-sangat standar teman-teman. Dan kalau yang bulat-bulat ini septic tank ya teman-teman. Jadi selalu kita sarankan untuk pembangunan septic tank itu lebih bagus di luar dari bangunan tersebut, seperti itu. Nanti mengingat untuk perawatan juga ya teman-teman ya. Ini juga ada untuk detailing rangka kuda-kuda. Ini kebetulan juga menggunakan ini ya, bisa dilihat ya, genteng gording, papan router. Ini pakai genteng ya, genteng biasa ya ini. Seperti itu ya, standar ini ya, bangunan standar banget ya. Ini untuk detail kuda-kudanya seperti ini ya. Jadi ini pasang untuk apa namanya, pembautannya, mur baut dan lain sebagainya ini ya. Bisa dilihat sendiri ya. Kalau ini lebih ke teknis ya. Teknis biasanya kalau misalkan teman-teman semua tukang-tukang tuh mesti langsung paham ya kalau untuk masalah seperti ini ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman semua ngambil di jurusan kuliah di jurusan teknik sipil, nanti perkuda-kudaan seperti ini nih sangat-sangat pengaruh besar ya. Apalagi ketika pembangunan itu kan, apalagi sudah bentangannya di atas 5 meter lebih, itu kan nanti ada perhitungannya seperti itu ya. Oke, cuma kita hanya review-review aja ya, karena bangunan sudah selesai seperti itu ya, review aja. Jadi ini untuk denah instalasi air bersih. Denah instalasi air bersih ini apa? Jadi untuk PDAM, saluran PDAM, kalau misalkan teman-teman mau sumur bor itu kan, ini semuanya tergantung lagi ya. Nah ini kebetulan kemarin itu ini menggunakan ini pipa air bersih dari PDAM, seperti itu teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Ya, gambar kerjanya ya seperti ini ya teman-teman. Ini juga ada arah menandakan bahwa ini untuk aliran air yang akan disalurkan menuju ke perpipaan. Perpipaan akan membagi dari sini ke sini. Ini ada pertigaannya. Ini untuk alur perpipaan air bersih, seperti itu ya. Gampangannya atau kasarannya seperti itu. Dan juga ini ada denah instalasi air bekas. Ini air kotor ya. Jadi yang masuk ke septic tank atau sumur resapan ya. Nah ini ada septic tank ya kan, bisa dilihat sendiri ya. Iya, jadi dari sini langsung ke sini ya kan. Iya, seperti ini. Seperti itu instalasinya ya. Dan juga ini ada lagi untuk denah instalasi air kotor. Iya. Jadi mohon maaf, ini kayaknya agak-agak rancu ya, air bekas dan air kotor sebenarnya hampir sama. Tapi kalau air kotor ini yang benar-benar memang kotor, jadi kotoran itu kan, yang langsung masuk ke dalam septic tank gitu kan. Jadi kalau instalasi air bekas ini biasanya bekas-bekas cucian atau urin dan lain sebagainya itu kan, ini ada bak kontrol dan lain sebagainya, ini nanti masuknya ke resapan. Kalau yang ini langsung masuknya ke septic tank, seperti itu. Iya. Ini tergantung ya, jadi tergantung dari gambar kerja yang pembuatnya seperti itu ya. Ini karena hanya saya sebagai review aja ya, jadi bangunan sudah terbangun ya, kebetulan ya sudah. Ini ya kita ikuti aja sesuai dengan ini tadi keterangan yang ada di gambar kerja ini, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada masukan, kritik dan saran kalau misalkan ada penyampaian saya yang salah dan lain sebagainya, nanti bisa dijelaskan di kolom komentar lah teman-teman, nanti akan saya jawab satu persatu seperti itu kalau ada pertanyaan ya. Ini juga ada denah bak kontrolnya seperti ini ya. Ini untuk tampak atas, ini juga ada tampak sampingnya, ini potongannya seperti itu. Jadi ada resapan dan ada septic tank, jadi berbeda ya, seperti itu. Kalau untuk yang air bekas itu biasanya air bekas cucian bisa, air urin juga bisa. Kalau misalkan ini jadi khusus untuk cairan-cairan saja. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke denah untuk air kotor, nah itu sudah masuknya ke septic tank atau toilet ya, WC jongkok itu kan, atau WC duduk. Nah, masuknya di situ. Seperti itu. Ini untuk set detail untuk septic tank ya standar seperti inilah ya.
Ini umum ya, ini untuk yang umum banget ya, umum banget dikerjakan ya. Jadi kita lanjut aja. Ini juga ada detail napanya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi nanti yang urinoid dan lain sebagainya itu masuknya ke sini seperti itu, air bekas, cucian dan lain sebagainya. Dan juga dibutuhkan pipa ini agar supaya bisa angin-angin ya, karena nanti ketika nggak ada ini bisa meledak teman-teman. Banyak kasus yang gara-gara hanya ini tersumbat, jadi gas yang seharusnya keluar dari sini ini bisa mampet dan meledak teman-teman, karena nggak kuat, karena kan tekanan, karena kan amonia akan mengeluarkan gas yang sangat-sangat kuat ya tekanannya seperti itu. Biasanya bisa dipakai untuk biogas, atau misalkan kalau teman-teman kreatif itu kan, sebenarnya kalau dari cerobong itu nanti bisa dimanfaatkan lagi untuk itu tadi, pembuatan biogas itu juga bisa ya. Ini hanya preview aja ya, ini sudah dirubah ya kemarin tuh ya. Oke, mungkin itu aja untuk gambar kerjanya. Kita langsung masuk ke 3 dimensinya aja ya. Sebentar, ini saya bukakan SketchUp 3D nya. Iya, ini dia gambar SketchUp 3D nya. Oke, saya geser dulu. Iya, nah desainnya seperti ini ya teman-teman, sudah saya sempurnakan ya. Untuk review bagian dalamnya ini kebetulan sudah saya kosongin semua ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih penasaran bagian dalamnya seperti apa, mungkin bisa di back lagi, atau nanti di video akhir nanti akan saya bikinkan denah sendiri ya, untuk penataan tata letak dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar dan lain sebagainya. Nanti ada denah review di akhir dari video ini seperti itu. Oke, untuk bangunannya ini seperti ini ya, minimalis modern ya, karena ini juga mengedepankan teman-teman. Kebetulan ini pemilik rumah ini suka ini ya, ada batu alam, hiasan seperti ini ya. Ini untuk tampak depannya dan ini untuk tampak samping ya, jadi nggak sampai keliru ya teman-teman. Jadi membedakannya seperti itu. Untuk tampak depan ini biasanya lebih lebar, dan juga ini ada pilar-pilar yang bisa mendukung agar supaya bangunan ini terlihat lebih kokoh dan bagus. Oke, kita langsung, saya coba langsung untuk ini ya, masuk ke sini rendernya aja. Ini saya bukakan dulu. Iya, untuk rendernya masih proses ya teman-teman. Iya, ini sudah terbuka ya teman-teman. Tadi mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis ya, jadi karena aplikasinya tiba-tiba error sendiri ya, sebentar. Nah, ini kurang lebih untuk hasil rendernya seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Iya, untuk 3 dimensinya ada di belakang saya ini ya. Ini menggunakan Enscape ya kebetulan untuk rendernya, jadi lebih fleksibel ya, bisa melihat untuk aktual hasil dari render bangunan tersebut ya. Kurang lebih ketika pembangunan nanti hasilnya seperti apa ya, seperti inilah kurang lebih. Iya, seperti itu. Kita akan review mulai dari sini ya. Ini ada untuk tampak depannya, ini yang dari pojok kanan dulu, ini ada untuk tekstur batu bata merah ini kan. Ini bisa dibikin dari ini ya, pasangan bata biasa, tapi nanti di finishing gitu kan. Di finishing nanti berupa detailing ya, nanti itu satu persatu seperti ini. Atau sekarang ini kalau misalkan teman-teman semua sering jumpai itu ada batu bukan batu, keramik ya, keramik motif seperti batu bata seperti ini banyak sekarang kita jumpai ya. Ini kalau saya zoom seperti ini ya, ya. Dan juga ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada jendelanya ini pakai kusen kayu ya kan, warna coklat seperti ini ya. Ini juga kebetulan juga sudah terpasang topi ya, ini topi untuk apa, supaya ketika hujan nggak sampai kena langsung membasahi jendela, supaya jendela lebih awet seperti itu. Dan juga ini ada finishing warna putih cat ya kan. Dan kalau kita geser lagi sedikit, ini ada model bataku ya, bataku hitam seperti ini ya. Ini juga sama, kalau misalkan teman-teman mau nyari batu alam juga bisa, atau mau dibikin keramik juga bisa. Tapi kalau yang ini, yang kuning ini batu alam ya teman-teman, batu alam supaya nanti kesannya lebih bagus, estetik gitu kan. Dan juga ini untuk yang tengah-tengahnya sendiri ini bisa pakai marmer, bisa untuk batu alam juga atau batu ukir, itu terserah sesuai dengan budget anggaran dari pembangunan yang sesuai. Jadi disesuaikan dari itu tadi,
kemampuan keuangan dari teman-teman semua ketika membangun rumah seperti itu. Karena memang sebenarnya itu yang terbesar itu ketika pengeluaran di finishing ya teman-teman ya, karena nantinya itu dari pekerjaan segi teknisnya itu kan membutuhkan tukang yang benar-benar ahli, dan juga biasanya itu untuk pekerjaannya itu kan biayanya kan per meter persegi ya kan, seperti itu. Jadi lebih mahal seperti itu ya, karena memang mengutamakan hasil ya, hasilnya lebih bagus. Dan kalau bisa, kalau untuk masalah finishing nanti itu satu persatu teman-teman, jadi ada finishing sendiri, misalkan untuk pemasangan ini batu alam, perkeramikan, pengecetan dan lain sebagainya itu biasanya dari sendiri-sendiri atau dewi-dewi itu nanti, karena memang tukang ada spesialis masing-masing agar supaya pekerjaan bisa fokus dan hasilnya lebih maksimal seperti itu. Dan apalagi ini juga segmennya sudah bangunan mewah ya, seperti itu. Dan kalau ini saya langsung ini ya, kita geser ke sini, ini tampak depannya, ini bangunan utama. Ini untuk pintu utama ya, bukan bangunan utama. Ini kayaknya ngegeser ya teman-teman, ini maaf kayaknya ada sedikit trouble ya. Oh iya, ini kegeser sedikit, sebenarnya harusnya ke kanan sini tapi nggak masalah. Jadi hanya untuk review aja, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk ini juga sudah ada roster ya kan, roster untuk apa namanya, angin-angin, dan juga ini ada jendela kusen, ada pintu pakai buku tarung ya kan, bukaan seperti ini. Di sini juga ada jendela sama kanan kiri. Warna untuk bangunannya ini putih ya, untuk yang ini. Terus pilar-pilarnya ini model seperti ini ya. Iya. Jadi mengerucut ke atas seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari sisi kiri ini, sisi kanan ini juga ada hitam-hitam, ini pakai batu alam juga. Atau kalau misalkan teman-teman semua bingung nyari gitu kan, atau misalkan mau itu biasanya ada rekomendasi dari mall-mall bangunan seperti Mitra 10 atau Depo Bangunan dan lain sebagainya, itu nanti ada keramik contoh yang bisa mirip seperti ini tuh ada. Jadi sebenarnya bukan batu alam tapi dari keramik itu ada. Tergantung nanti dari teman-teman semua mintanya, pengennya yang pakai batu alam bisa, atau kalau misalkan mau mudah ya sudah pakai keramik aja bisa. Keramik tapi motif batu alam itu sekarang ada, soalnya model-model seperti itu banyak. Dan juga di sini juga sama ya, ini material. Dan juga untuk yang list ini ya, ini dari besi ya, ini ya teman-teman, dari besi finishing cat warna putih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke kanan lagi. Ini juga ada pilarnya juga seperti ini ya. Ini ada finishing cat tabur ya, ini kayak semacam kasar gitu kan ya. Ini cat batu-batuan ya, ini modelnya. Jadi sekarang ini banyak model-model cat yang seperti ini, yang sekali pakai langsung. Jadi modelnya itu kayak epoksi ya, tapi bukan epoksi ya. Jadi sudah ada kayak butiran-butiran batu-batuan kasar gitu kan. Jadi tinggal diaplikasikan. Itu ada sekarang. Saya lupa namanya, kemarin waktu saya main-main ke itu ya, Depo Bangunan atau Mitra 10 itu ada. Sekarang banyak. Jadi lebih enak, lebih ketika pengaplikasian itu kadang tukang tuh nggak bisa alasan, karena sekarang ini sudah semakin mudah dan semakin canggih gitu seperti itu. Dan juga teman-teman bisa lebih bisa smart dalam memutuskan ketika nanti harus pakai materialnya seperti apa nanti ketika pembangunan bisa lebih fokus seperti itu ya, agar supaya bangunan itu sesuai dengan yang diimpikan, yang diharapkan seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita menengok ke atas ini juga ada iup-iup atau sosoran, ini menggunakan cor ya, ini cor, dan juga tengah-tengahnya ini pakai kaca tempered. Kaca tempered itu kaca yang anti pecah itu ya, yang sudah ada layer-layer lapisnya itu ya. Ini juga tergantung dari teman-teman semua. Kalau sekarang ini musimnya misalkan mau yang bening juga bisa, atau nanti ditambah kaca film juga bisa, terserah. Tapi agar supaya nanti ketika kelihatannya lebih aman ya, karena kalau misalkan hanya transparan seperti ini kan ketika kena panas kan ya tetap ya kayak nggak ada fungsinya gitu, sayang. Tapi kalau misalkan teman-teman semua mengedepankan itu tadi ya sudah, ini dikasih itu aja kaca film yang agak gelap itu kan, jadi sinar tuh sudah langsung terpantulkan sendiri ya. Jadi nanti dikasih kaca film yang bisa memudarkan, atau istilahnya dari ultraviolet itu bisa pecah, dan ketika di sini itu nggak sampai terlalu kepanasan gitu kan, seperti itu.
Ini juga ada untuk pintu garasinya, ini menggunakan pintu ini ya, pintu lipat seperti itu ya, lipat harmonika seperti ini kayu ya, finishing cat warna merah. Iya, ini kalau misalkan kita lanjut lagi ke daerah samping, ini juga ada batu alam yang warna hitam ini ya, sama persis yang kayak tadi itu ya, di situ ya. Dan juga ini sama pakai batu alam dengan jenis yang sama seperti yang tadi itu, yang di pilar-pilar. Dan juga ini ada marmer ukir ya. Ini tergantung ya, nanti ada batuan ukir bisa atau marmer putih juga bisa, terserah. Dan ini juga yang tadi itu ya, ini besi ya, besi teralis itu yang di finishing cat warna putih itu juga bisa, tergantung nanti ya. Ini juga ada untuk ini ya, motif pilar-pilarnya ini ya. Iya, ini untuk yang samping ya kan. Ini pilar-pilar juga menggunakan finishing bata seperti ini ya, seperti itu. Dan juga ini untuk garasinya. Ini sebenarnya kemarin itu mintanya di sini juga dikasih ya. Cuma karena memang sudah satuan dan juga di sini nanti itu ditambahi kayak semacam taman-taman. Jadi saya rasa sudah cukup lah di sini. Untuk garasinya di sini aja seperti itu. Ya, kebetulan seperti ini ya untuk bangunannya ya. Jadi agak-agak unik ya, tapi memang dari permintaan itu tadi ya sudah, hanya referensi aja ya, yang bisa saya bagikan ya seperti ini aja ya. Semoga untuk penjelasan yang saya jelaskan kali ini bisa berguna bagi teman-teman semua dalam membangun rumah ya, sehingga ketika teman-teman mau membangun bisa sesuai apa yang diimpikan. Ini dari tampak atas ya, ini bangunannya juga berada di pojokan ya, dan ini untuk batas tanah yang sudah dihabiskan ya. Seperti ini kurang lebih. Dan juga ini ada tandon ya, bisa dilihat sendiri ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di dalam, ini juga masih belum ada ya, masih kosongan ya, karena masih kita sempurnakan lagi. Tapi nggak masalah, teman-teman bisa memperkirakan nanti di dalamnya itu bisa dilihat di video akhir dari video ini ya. Nanti akan saya kasih screenshot untuk denahnya seperti itu, denah yang ada di dalam bangunan ini ya, seperti itu. Iya, mungkin ini saya putar-putar dulu biar teman-teman bisa melihat langsung ya kan. Sebentar, ini iya seperti ini kurang lebih. Tapi nanti di video akhir juga saya kasih video rendernya ya, jadi nggak usah khawatir. Ini coba saya setting cuacanya ya. Ini kalau misalkan kita start dari pagi dulu ya, pagi mulai dari jam 5 pagi, ini mulai dari gelap menuju ke terang ya kan. Bisa dilihat ya, terang seperti ini, naik lagi, panas sore ya kan. Iya, ini menjelang siang hari ya kan. Ini juga mau masuk ke sore hari, jam 3 sore malam ya. Ini view untuk yang jam 4 sore ini yang paling bagus ya kalau menurut saya, karena dari sisi pencahayaan dan lain sebagainya ini pas gitu loh, jadi lebih realistik ya. Seperti inilah, jadi sambil saya perlihatkan, sambil teman-teman bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan ya, semoga bisa bermanfaat lah bagi teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, semoga dapat berguna bagi teman-teman semua. Dan ikuti terus Ruang 3 Official, karena kita akan membagikan berbagai macam informasi seputar desain bangunan rumah, desain gedung, desain villa, kantor, dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan see you in the next video. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses bagi teman-teman semua.